Halo semuanya, kita ketemu lagi di video saat ini. Kita akan bahas bagaimana sih cara mengupload produk dengan tepat di Shopee, teman-teman. Ya, ini masuk ke dalam 5 elemen digital marketing, yaitu bagian konten nih, teman-teman ya. Jadi konten ini adalah hal yang sangat penting sekali dan jangan sampai kita hiraukan, karena ini adalah penentu orang mau beli apa enggak. Jadi sebenarnya kalau kita jualan online, itu kita nggak jualan produk, kita jualannya gambar. Semakin bagus gambarnya, maka orang akan lebih suka dan lebih tertarik terhadap produk yang kita jual. Nah, di sini ada tahapan atau ada beberapa hal yang perlu teman-teman tahu terkait bagaimana untuk mengupload produk dengan tepat nih. Karena kadang orang-orang yang baru jualan di Shopee mungkin belum tahu ya terkait ini. Padahal sebenarnya ini juga cukup penting dan berpengaruh untuk kalian ke depannya ya, untuk produk kalian bisa dilihat sama pembeli itu berpengaruh di sini. Pertama, ada terkait foto produk. Jadi foto produk yang harus dipublish atau diupload adalah foto produk yang menarik, teman-teman. Bagaimana sih cara membuat foto produk yang menarik? Pertama, teman-teman boleh riset ya, boleh riset, lihat kompetitor, atau boleh riset juga di Pinterest bagaimana cara membuat atau setting untuk bikin dekorasi produk yang baik seperti apa, shoot-nya seperti apa dekorasi yang diperlukan. Sebenarnya secara simpel ya, untuk produk sendiri, kalau kita udah memerlukan lighting yang cukup, produk kita itu udah menarik teman-teman ya. Jadi syarat utamanya adalah kita memiliki cahaya yang cukup untuk mengambil gambar foto produk kita. Nah, kenapa? Karena foto produk merupakan daya tarik utama yang dilihat sama pembeli. Jadi pertama kali orang bakal lihat suatu produk adalah mata mereka menuju atau tertuju ke foto produk terlebih dahulu, bukan ke kata kunci, bukan ke harga, tapi ke foto produk dulu. Itulah kenapa kita harus buat semaksimal mungkin untuk foto produk lebih enak atau menarik di mata orang-orang atau customer kita. Nah, lalu yang kemudian ya, ada terkait dengan kata kunci produk. Nah, kata kunci ini juga sangat penting sekali teman-teman. Untuk kita upload atau kita buat, nggak bisa kita pakai kata kunci ngasal gitu aja. Karena aku sering melihat ada beberapa orang ya yang sudah aku suka lihat nih orang-orang, aku ngajar nih, aku lihat murid-murid aku lihat mereka pakai kata kuncinya itu ngasal. Jadi, kalau kita bikin kata kuncinya ngasal, gimana produk kita bisa ditemukan sama orang? Karena kan syarat untuk membuat kata kunci yang bagus dan bisa ditemukan oleh banyak orang adalah yang pertama, kata kuncinya itu spesifik mengenai produk kita. Jadi kalau misalkan kita jualannya kaos, berarti kita tulisnya kalau kita jualnya kaos polos, berarti kita tulisnya kaos polos, kalau misalkan kaos polosnya buat cewek, berarti kaos polos wanita atau kaos polos pria. Kalau lebih spesifik, kita bisa dapetin target yang lebih maksimal juga, ada lebih spesifik juga. Kalau kita tulisnya cuman kata kuncinya baju kaos ya, aku kemarin ada juga ya, dari murid aku yang bilang pakai kata kunci baju kaos. Baju kaos itu jadi agak ambigu nih, baju kaos. Jadi takutnya orang bakal sulit untuk menemukan kata kunci baju kaos. Silahkan boleh di-riset aja dengan dimia.id, kalian bisa lihat apakah banyak orang yang mencari kata kunci dengan baju kaos, seperti yang aku bilang, dan kalian boleh bandingkan ketika orang mencari yang namanya kata kunci kaos polos. Kalian boleh bandingkan. Di situ kalian bisa lihat ternyata hasil dari riset datanya pun sangat berbeda ya teman-teman. Walaupun maksudnya adalah produk yang sama. Nah, di sini kata kunci produk itu adalah untuk produk kita dapat ditemukan oleh orang lain. Orang lain kita juga perlu untuk melakukan yang namanya riset kata kunci. Nah, itulah kenapa penting juga buat teman-teman riset yang namanya kata kunci. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya untuk bagaimana caranya melakukan riset kata kunci. Jadi kita nggak akan bikin kata kunci secara asal gitu aja. Kita bisa bikin kata kunci secara struktur. Nah, lalu selanjutnya adalah upload yang tepat, yaitu menyertakan deskripsi yang jelas. Jadi untuk deskripsi, kebanyakan orang terlalu abai ya mengenai ini. Padahal deskripsi juga adalah bagian yang sering banyak dilihat oleh para customer sebelum memutuskan mereka membeli sesuatu. Jadi, lampirkanlah informasi produk kalian dengan jelas dan informasi yang kira-kira akan ditanyakan sama customer itu ada apa aja. Kalian boleh masukkan ke dalam deskripsi supaya customer kalian pertama nggak bakal nanya lagi di chat, kemudian mereka bakal merasa puas dari apa informasi yang sudah kita berikan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, jangan sampai lupakan untuk menuliskan deskripsi yang jelas juga. Nah, lanjut.
Nah, di sini ada contoh format kata kunci yang direkomendasikan oleh Shopee, teman-teman ya. Jadi seperti apa sih kata kunci yang direkomendasikan oleh Shopee? Yang pertama, format nama produknya sama dengan merek plus model produk, spesifikasi, dan ukuran. Nah, ini seperti ini contohnya. Mereknya Xiaomi ya. Kita lihat di sini. Mereknya Xiaomi. Terus juga di sini kita bisa lihat contohnya. Xiaomi Mi A132GB Gold. Ini untuk contoh handphone ya teman-teman. Jadi kita bisa bikin nama produknya seperti ini supaya pertama orang lebih jelas juga tahu ya terkait produk kita ini. Kalau handphone pasti kita bisa lihat juga kapasitas memorinya berapa besar, warnanya ada apa aja, jenis atau tipe HP-nya itu apa. Jadi harus dimasukkan juga ke dalam nama produknya supaya lebih jelas orang bisa tahu ya. Lalu juga ada di sini spesifikasinya. Misalnya contoh di sini ada contohnya adalah SanDisk OTG 32GB USB 3.0 flash disk. Nah, atau di sini ada JBL jenisnya apa, One Ear iPhone ya, spesifikasinya One Ear iPhone dan warnanya warna red. Lalu model produk di sini kita bisa lihat juga contohnya Anello Mini HD polyester, tas ransel casual multifungsi. Nah, ini model produknya kita udah bisa lihat ya. Terus warna produknya adalah navy. Lalu di sini kita bisa lihat lagi kalau berdasarkan ukuran, Biore UV Aqua Rich Watery Essence SPF 50 gram. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi kalau kita mau menggunakan kata kunci yang baik dan direkomendasikan sama Shopee, gunakanlah format kata kunci yang disesuaikan sama mereka nih. Seperti tadi ada merek, model produk, spesifikasi, dan ukuran. Seperti itu. Kalau kalian mau punya tambahan kata kunci pun boleh dimasukkan di depannya ya. Atau kalau misalkan mau di belakangnya juga nggak apa-apa, tapi lebih bagus di depannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita bakal melakukan riset kata kunci, teman-teman ya. Jadi kita bisa riset terkait kata kunci yang mau kita gunakan itu berapa banyak orang yang mencari di Shopee-nya ya. Jadi kita bisa tahu berapa banyak orang yang cari kata kunci yang kita mau masukkan. Tapi untuk melakukan riset kata kunci tersebut kita akan bahas di video berikutnya ya supaya lebih jelas kita bakal langsung praktek. Thank you semuanya. Kita lanjut di video berikutnya ya.